Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di PDPKK Santo Yakobus Teresia Avila, Paroki Santo Yakobus Citraland, Surabaya. Kebanyakan kita sering mendengar ya, orang-orang itu selalu mencari hari baik gitu ya. Ada acara apapun kita pilih-pilih hari baik. Padahal semua hari baik. Amin. Bagi Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, semua hari yang adalah hari baik. Amin. Bahkan hari ini adalah hari yang terbaik. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu lagu pujian, Hari yang Terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar hidup terjadi semuanya. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yeah. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi kita naikkan ya. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi bersyukur ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini terbaik Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan kepada Allah Tuhan. Silakan duduk. Silakan. Mari saudaraku, kita awali persekutuan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk memuji, memuliakan nama di tempat ini. Suci kuduskan tempat ini ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan dengan pemikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Mohon Kau ampuni ya Tuhan, sehingga kami semakin layak untuk berada di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu untuk masuk ke dalam hadirat setiap hari, setiap saat, karena Engkaulah Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang mengasihi kami dengan tanpa syarat, tanpa batas. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu yang kami minta, bahkan lebih. Terkadang kami menerima hal-hal yang di luar pemikiran kami, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami perkirakan. Terima kasih kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih. Mari saudaraku, naikkan syukur, katakan terima kasih melalui pujian. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku syukur padamu,
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah Dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan terima kasih. Kau Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau jadikan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih. Kau jadikan aku berharga. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu. Oh, naikkan syukur-Mu. Terima
kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Kami bersyukur. Bagi yang rindu untuk bersyukur pada Tuhan, inilah saatnya naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan aku kesyukuran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang begitu indahnya yang Kau berikan pada kami dan Kau beri kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di sini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan terima kasih. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan. Terus berikan kemuliaan. Jangan berhenti. Terus berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan. Dia sungguh Allah kita yang perkasa. Allah kita yang penuh dengan kuasa. Yang selalu melindungi kita. Menyertai kita dalam hidup ini. Mari kita naikkan satu pujian. Ada kuasa di dalam namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sekali lagi katakan, namanya Tuhan,
Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang tempat kami berlindung, gunung batuku, kota bentengku. Terima kasih. Kuduslah nama. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Umat saja yang menyanyikan. Kudus, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kami sembah Kau Tuhan, Raja semesta alam. Hanya Kau Yesus, hanya Kau saja akan ku sembah, akan ku sembah selamanya. Oh, selamanya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau saja, hanya Kau Tuhan.
saat-saat indah Tuhan, yang kami selalu rindukan hadirat-Mu nyata di tengah. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terima kasih. Inilah saatnya bagi kami untuk mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau akan sampaikan melalui anak-Mu terkasih Romosen. Urapi beliau Tuhan, urapi pikirannya, mulut bibirnya, hatinya, sehingga apa yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan kepada kami adalah seluruhnya daripada Engkau, seluruhnya merupakan isi hati yang Engkau rindukan untuk sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Berkati juga hati-hati kami, setiap hati umat-Mu Tuhan, hingga kami boleh menerima firman-Mu, segala ungkapan isi hati-Mu dengan baik, dan kami terapkan dalam kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala. Shalom. Sudah kenal ya semuanya ya? Atau yang belum? Ya, saya memperkenalan singkat. Nama saya Romo Yohanes Sentosa. Kalau di flyernya itu Johannes Santoso. Ya, Santosa. Saya Johannes, N-nya double, Sentosa. Saya sekarang bertugas di Paroki Vincent, Kediri. Kebetulan saya pas Surabaya, lalu dimintai tolong untuk ngisi, saya bantu. Ya, tema yang diberikan, apa temanya? Kekudusan. Saya mengambil dari Ibrani 12:14. Boleh dibuka? Coba dibuka dulu. Bawa kitab suci loh. HP. Saya tuh walaupun ada HP ya, kalau saya ini sharing pribadi ya, saya lebih suka buku tetap. Kenapa? Kalau buku itu saya bisa lihat konteksnya. Konteksnya lebih luas apa. Oke, kalau HP itu mungkin cepat ya. Kalau yang kata gini, saya butuh kata kudus, cepat. Oke, itu bisa. Nanti ketemu Ibrani 12:14, imamat berapa. Tapi kan kita nggak tahu konteksnya. Konteksnya kekudusan ini apa kalau hanya dari HP. Saya tablet ya punya, komputer ya ada. Tapi saya kalau membuat firman saya nggak akan pernah pakai itu. Itu hanya alat bantu kalau saya begitu. Saya pun sama, kalau firman saya selalu membuka kitab suci. Saya lebih suka kitab suci. Karena kitab suci kita akan tahu konteksnya ini apa sih. Ini bicara secara luas tentang apa. Misalnya, saya beri contoh misalnya. Kalau ada firman, tubuhmu adalah bait apa? Roh Kudus atau bait Allah. Itu konteksnya apa sebenarnya? Ada yang ngomong, wah tuh gak boleh merokok. Karena apa? Itu tubuhnya tuh bait Allah. Bukan itu konteksnya. Konteksnya itu percabulan. Nah, seperti itu loh. Taunya dari mana? Ketika saya membuka kitab suci. Kalau hanya dari perikop akan gak ketemu. Karena itu boleh dibuka kitab suci kalau bawa. Katakan begini dalam Ibrani. Ini saya mengambil sebagai dasar untuk tema hari ini ya. Ibrani 12 ayat 14. Bagaimanakah bunyinya? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ini adalah tema yang diberikan kepada saya ketika ngobrol-ngobrol tentang tema kekudusan. Oke, ini beberapa pertanyaan awal. Kekudusan itu apa penting buat kita? Penting nggak? Bapak Ibu di sini hadir mau mendengarkan tema kekudusan. Menurut Bapak Ibu semuanya, penting nggak kekudusan? Penting. Mengapa penting? Apa kok penting? Berdosa enak enggak? Berdosa enak enggak? Berdosa enak. Tapi udah enggak enak. Enggak enak orang enggak akan dosa. Nikmat, menyenangkan. Itu, betul loh. Karena itu ini refleksi saya. Mengapa penting? Nah, itulah yang mau kita temukan pada PD hari ini dengan tema kekudusan. Karena kalau kita nggak menemukan ini, kita akan menganggap kekudusan itu nggak penting nantinya. Banyak orang menganggap nggak penting. Kalau bisa bukan, gak usah ngomong orang lain lah, dilihat diri sendiri. Kalau kita selama ini masih hidup dalam dosa, berarti kita menganggap kekudusan itu nggak penting. Sebenarnya itu simple loh sebenarnya. Kalau selama ini kita masih hidup dalam dosa, itu sebenarnya tanpa sadar kita ngomong kekudusan itu nggak penting Tuhan buat saya. Karena itu saya mau mengajak ini, mengapa penting dalam hidup kita? Apa itu kekudusan? Nanti kita akan renungkan bersama. Ini adalah arahnya ya, supaya saya memberikan gambaran di awal, supaya nanti kita tahu mau kemana sih kita PD ini. Jadi nggak asal sekedar, firman Tuhan indah, firman Tuhan itu menarik, firman itu menyenangkan hati, tapi keluar lupa. Lalu nggak berbuat apa-apa, tidak menjadi rema sama sekali dalam hidup kita. Nah itu saya mengajak ini adalah apa tujuannya? Kenapa kok kita mendengarkan firman tentang kekudusan hari ini? Bagaimana cara membuat hidup kita menjadi kudus? Itu juga menjadi nanti bahan refleksi kita bersama. Saya mau tanya, kekudusan itu adalah pilihan, tawaran, atau perintah? Perintah, ada yang perintah, ada yang mengatakan pilihan, angkat tangan. Ada, kakang, pilihan, itu adalah suatu pilihan. Ada lagi yang mengatakan tawaran, hanya tawaran dari Tuhan Romo. Tuhan yang menawarkan, seperti kalau kita jualan, kita lewat di mana di luar, misalnya Jimbok sini banyak, ditawarkan, nih yo, Cik, ini babi panggang enak, nah toh, tawaran toh, ini babi panggang atau milih sate babi, atau milih apa, babi kecap, tawaran, pilihan. Apakah seperti itu kekudusan? Nah, sekarang ada pertanyaan yang diberikan, bisakah kita hidup kudus? Kira-kira jawabannya apa? Bisa atau tidak hidup kudus? Bisa? Itu ada pertanyaan yang diberikan oleh panitia, oleh tim apa? Tim doa atau tim apa ini? Dari Kesiapila. Tim acara memberikan pilihan itu. Bisakah kita hidup kudus? Oke, sekarang kita akan mulai buka dari Imamat 20 ayat 26. Kalau membuka status ini, buka lebih baik. Kita baca bersama-sama Imamat 20. Memang lebih lambat ya kalau membuka, tapi kita akan mendalam sebenarnya. Akan tahu konteksnya, kita akan ngerti apa sih Tuhan mau apa sesuatu. Imamat 20 ayat Imamat 20 ayat 26 katakan begini. Ini adalah judulnya, perikopnya adalah kudusnya umat Tuhan. Itu judul perikopnya. 20-26 katakan begini. Kamu harus menjadi kudus bagiku. Sebab aku ini berlimpah
kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Bisa kita lihat juga di 1 Petrus 1:15-16. Satu Petrus 1:15-16. Petrus mengatakan begini dalam suratnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Ini Petrus mengatakan begini. Kalau dalam imamat katakan tadi, kamu harus jadi kudus bagiku, sebab aku ini berlimpah, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi ini ada kesejajaran alasan kenapa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam imamat dan Petrus, mengapa kok kita harus kudus? Karena kita telah dipisahkan oleh Tuhan dari orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Karena apa? Karena kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, karena kita bersyukur. Kalau kita sudah dibaptis, itu kita dikuduskan oleh Tuhan. Lalu juga dalam imamat 21:8 katakan, itu tentang kekudusan bagi para imam. 21:8, coba dibaca. Kamu harus menganggap Dia kudus, sebab Dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Dia ini siapa? 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 Imam. Kalau dalam 21:8 katakan ini, kamu harus menganggap Dia kudus karena Dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Katakan begitu. Lalu kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, ini bukan hanya untuk imam perjanjian lama. Ini jadi kita bisa merenungkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Ketika Bapak Ibu dibaptis, semuanya dibaptis ini mendapat tugas, mendapat peran. Perannya apa? Sebagai imam, nabi, dan raja. Harus ingat. Baptisan bukan hanya sekedar dibaptis, kamu menjadi anak Yesus, haleluya, selesai. Tidak. Tapi kita punya tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tugasnya apa? Menjadi imam, nabi, dan raja. Karena itulah konteks imamat ini juga berlaku bagi kita. Ketika Tuhan mengatakan para imam itu harus kudus, kita ini sebenarnya kalau saya merenungkan tema sampai sini, bahwa kita yang sudah dibaptis itu imam sebenarnya. Imam, karena itu kita juga harus kudus. Ini adalah perintah. Lalu juga dalam Mazmur 96:9, sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, katakan. Tadi juga lagunya tentang kudus. Kuduslah Tuhan, ya. Gak aja sedang nyanyi. Bahwa kita betul muji Tuhan yang kudus. Dan ini adalah perintah juga bagi kita supaya kita juga hidup kudus. Lalu ayat kitab suci yang lain, doa orang benar besar kuasanya, Yakobus 5:16, boleh dibuka. Dan di awal ini akan berikan banyak sebaran firman, nanti bisa direnungkan. Kalau kita sering berdoa, mengapa kok doanya nggak dikabulkan, Romo? Coba dilihat kembali hidup kita, sudah benar atau belum? Karena Yakobus 5:16 mengatakan begini. Ya Pak, bacanya apa? Boleh baca? Oke.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu kalau kita dalam hidup ini kadang-kadang doa, Tuhan kok belum dikabulkan Tuhan, coba dilihat kembali di hidup kita. Jangan buru-buru menyalahkan Allah. Tuhan sudah siap mau mengabulkan doa kita, tapi ternyata terhalang oleh apa? Dosa. Tuhan tuh sudah mau mengabulkan doa, sebenarnya mau diluluskan doa kita. Tapi yang menghalangi dosa, sehingga belum terkabulkan, belum tergenapi apa yang baik yang mau Tuhan rencanakan bagi kita. Karena itu kita harus renungkan bersama, doa orang benar besar kuasanya. Oke, kita ini bisa direnungkan di rumah. Ibrani 12:14 saya akan bahas itu. Efesus 1:4 bisa direnungkan juga. Lalu 1 Tesalonika 4:7, Allah manggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Baik, benar, kudus. Kira-kira sama atau tidak? Beda atau sama? Beda, bedanya apa? Apa bedanya? Baik, benar, dan kudus. Apa? Kalau baik? Baik belum tentu benar, oke. Baik juga belum tentu kudus. Kan apa itu baik? Nah yuk, apa itu baik? Apa itu baik? Sering toh kita mendengarkan toh, halah buat apa gereja? Buat apa melok Tuhan? Yang penting baik toh, nek baik pasti masuk surga toh. Betul loh, pernah dengar itu toh? Buat apa rajin pelayanan? Gak ada gunanya. Yang penting kita baik. Nanti kalau mati pasti masuk surga. Nah, sekarang saya tanya, apa itu baik? Apa itu kebaikan? Apa itu baik? Sudah yakin tak kalau itu baik? Karena saya balik, kalau Anda kata udah ngawin gitu, yakinkah hidup itu sudah baik? Sekarang kita akan mendengar baik itu apa? Kebaikan. Baik, kebaikan. Baik adalah tujuan. Tujuannya baik. Kalau orang tua menyekolahkan anaknya itu baik atau tidak? Baik. Tujuannya baik, supaya apa? Anaknya pinter misalnya. Nah, kalau ada mengatakan gak perlu beriman, yang penting baik pasti masuk surga. Sekarang saya akan bertanya, apa ukuran kebaikan? Misalnya, saya punya contoh, ini contoh ya, orang tua misalnya. Kalau ada misalnya di keluarga, misalnya mendidik anaknya dengan disiplin. Pokoknya kalau pulang harus paling malam jam 9. Di luar jam 9 kunci di luar. Pernah gitu toh? Kalau ada orang tua yang tegas gitu toh? Kalau kamu pulangnya di luar di atas jam 9, pagar kunci. Mungkin yang lain lagi, kalau kamu matematikanya nggak dapat 100, besok sudah siap rotannya. Misalnya ini pendidikan zaman dulu. Kira-kira baik atau tidak tujuannya? Baik orang tua itu. Betul loh. Tujuannya apa? Supaya anaknya disiplin, supaya anaknya belajar. Tapi di sisi yang lain, ketika dia menggunakan kekerasan, mungkin orang yang itu lo nggak baik. Anaknya lo jadi luka batin. Warga yang bilang gitu. Artinya apa? Saya mau katakan apa? Bahwa ternyata kebaikan, kalau kita ngomong itu baik, ternyata masih relatif. Bisa jadi keluarga yang satu bilang itu baik, keluarga yang lain bisa jadi itu nggak baik. Relatif kalau gitu, ya toh. Karena itu kalau ada mengatakan, kembali lagi ke pertanyaan tadi, ada mengatakan nggak perlu beriman, yang penting baik pasti masuk surga. Saya tanya, kebaikan macam apa yang bisa menjamin orang masuk surga? Oh, kebaikan saja jadi relatif kok. Semua kalau ada kata di kuesioner, ini berapa orang yang datang nih? Katakanlah 50 orang datang hari ini, mungkin saya yakin kebaikan rumusannya pasti 50 jawaban. Berbeda-beda semua. Apa itu kebaikan? Betul loh. Pasti rumusannya beda. Dengan kata lain apa? Tidak ada yang objektif. Semuanya subjektif, tergantung masing-masing kita. Pengalaman kita bagaimana, itu kebaikan, kita dididik orang tua kita bagaimana.
Artinya apa? Tidak ada jaminan kalau gitu. Kalau ada yang mengatakan begini, sudah dibalas, apa itu kebaikan? Ada yang mengatakan seperti itu. Gak perlu beriman, gak perlu pelayanan, gak perlu berdoa, yang penting gak perlu dibaptis, gak penting, yang penting baik aja loh, masuk surga. Kebaikannya apa? Sekarang, semua orang beda-beda kebaikan. Karena itu menjadi sangat subjektif. Bagaimana mengukur kebaikan orang lain? Ayo sekarang kalau kita berdampingan siapapun lah, kalau kita kenal baik, orang ini baik atau enggak, kita kan enggak tahu. Jadi sama kita baik, jadi di luar dia jahat, kita enggak tahu. Betul loh? Berarti kan apa? Enggak jadi. Betul, kalau kita enggak tahu masalahnya di rumah, enggak akan tahu kalau nanti baik atau enggak baik, kita enggak tahu. Jadi kita sendiri aja loh, gak usah jauh-jauh ke orang lain. Dikasih loh, baik atau enggak baik loh, kita pasti enggak wani ngomong kok. Aku itu udah baik atau belum ya? Saya yakin gak ada berani jawab. Ayo tapi berani jawab tuh bagiku sombongan. Kadang katakan saya baik Romo. Saya hanya ketawa saja lah waktu di debat. Kita hanya bisa menilai perkataan, sikap dan tindakan orang lain. Hanya yang kelihatan aja. Tapi kita tak bisa menilai apa yang dipikirkan. Ayo kita jejer bersama aja, nggak tahu dipikirkan apa. Saya yang tahu dia diam, oke, kita semua diam di sini mendengarkan, kelihatannya mendengarkan. Pikirannya melayang saya juga nggak tahu. Karena itu saya hanya bisa melihat apa yang dinilai, apa aja bisa menilai apa yang dikatakan, dilakukan. Saya bisa menilai itu. Oh kalau ini dia mukul itu jahat, itu nggak baik. Kalau dia nipu, koncone, memplang, utang nggak bayar, oh nggak baik, jelas ada tindakannya. Tapi sekarang yang dibatin apa? Sekarang ini duduk diam semua, matanya yang marah ke depan nih ngelamun atau saya nggak bisa menilai. Betul loh? Karena itu kita juga nggak bisa menilai loh, apa yang dipikirkan orang, apa yang dirahasiakan, apa yang disimpan dalam hatinya. Karena itu kalau saya kembali lagi mengatakan gak usah beriman, gak usah dibaptis, yang penting hidupnya baik. Boleh dipertanyakan ini, kebaikan apa yang menjamin orang masuk surga? Yakin tak masuk surga? Apakah kebaikan yang kita miliki bisa menjamin kita masuk surga? Kalau ada orang mengatakan itu, gak usah dibaptis Romo, jawab baptis. Ini pertanyaan ini bisa direnungkan. Ini baik ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke orang baik belum tentu benar. Orang apa yang baik itu memang belum tentu benar. Sekarang kita akan berpindah ke kebenaran. Benar. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persoalan cara melakukan. Tujuannya baik, lagi tadi. Tujuannya baik mendidik anak supaya disiplin. Tapi kalau caranya tidak benar, misalnya kita pukul anak itu, kita siksa anak itu di kamar mandi misalnya, kurung, itu gak baik, gak benar caranya. Orang yang baik pun sama, karena Yesus mengatakan, ada orang yang mati untuk orang yang baik, tapi belum tentu untuk orang yang benar. Yesus mengatakan itu firman-Nya toh. Ada orang yang mati untuk orang baik, ini maksudnya. Mungkin kalau kita sama baik, wah aku sudah dikasih makanan, aku sudah bales kasih makanan, sudah baik, mungkin ada orang yang mau bilani saya. Tapi ketika saya bertindak benar, belum tentu ada orang yang berani mati untuk saya. Contohnya siapa? Yesus. Yesus itu bertindak benar ketika dia mengatakan, aku ini anak Allah. Aku datang untuk menghapus dosa. Aku datang untuk mengajak orang datang pada Allah, untuk bertobat. Yesus sadarkan Yesus benar. Tapi ternyata gak ada orang yang mengakui itu. Kenapa? Karena Yesus jadi gak baik bagi orang Farisi. Yesus gak baik bagi orang-orang yang sombong. Karena itu terjadi itu. Sama halnya dalam hidup kita. Kalau ketika kita berbuat benar, itu adalah kebaikan. Walaupun mungkin itu tidak menyenangkan orang lain. Contohnya, saya pakai contoh dalam keluarga misalnya. Kalau kita punya anak, kita ayo kamu harus belajar sekarang. Jadi bagi anak itu gak baik. Aku loh lagi pengen main loh Ma. Aku pengen main loh Pak. Gitu. Aku sekarang lagi ingin main game online nih sekarang. Gak iso. Harus belajar. Mungkin bagi anak itu gak baik. Gak enak tuh belajar itu, ngapal nih.
gak ngerti harus diam di hadapan buku. Tapi apa yang benar itu pasti baik. Walaupun mungkin belum kita rasakan sekarang ini. Sama, saya pengen contoh misalnya dalam firman ini misalnya. Ikut acara PD mungkin bagi kita tuh lebih baik saya kerja di rumah Romo. Lebih baik sekarang itu saya belajar, atau mungkin saya tuh lebih baik saya melobi orang, siapa tahu ada gangguan. Daripada saya ikut PD di sini hanya diam, waktu saya terbuang, bisa jadi mengatakan begitu. Mungkin ini bagi kita berdoa sama, ketika kita berdoa di rumah, aduh Tuhan, tuh doa kok sak jam ya suwe ini Tuhan, doa ke 5 menit ya Tuhan ya, aku sekarang mau masak, setelah ini mau masak, lalu saya mandi, saya harus belanja ke pasar, ngurusi toko, buka toko Tuhan, ngurusi karyawan, ini mau gajian Tuhan, itu jalku jauh akeh numpuk, nota-notaku jauh akeh. Bisa jadi hal yang sama seperti itu. Ketika kita dihadapkan pada pilihan, entah misalnya berdoa misalnya, mungkin itu sesuatu yang enggak menyenangkan buat kita, tapi itu benar. Dan apa yang benar itu pasti baik. Ketika kita katakanlah, kalau bohong itu dosa, ya sudah jujur. Mungkin ketika kita jujur mungkin bisa jadi kita enggak dapat cuan apa-apa misalnya. Bisa jadi ketika kita jujur kita disingkirkan. Tapi untuk jangka depan itu baik. Mungkin sekarang nggak menyenangkan, mungkin kita sekarang angkat kalau orang kerja di dunia apa ya, pekerjaan aja. Jadi ketika kita jujur malah kita nggak naik pangkat bisa jadi. Yang harusnya kita ngasih amplop dari pejabat itu kalau nggak dikasih nggak lolos loh mau. Biaya cukainya nggak keluar loh, bisa jadi begitu. Barangku nggak keluar loh, nggak dikasih amplopan loh, bisa kayak amplopan. Bisa jadi ketika melakukan itu mungkin akan dilema. Apa yang dosa tetap dosa. Itu kebenaran. Sekarang kita akan bicara tentang kekudusan. Ini hal yang berbeda. Orang baik dan benar itu belum membuat kita menjadi kudus. Ketika kita punya tujuan baik, cara kita benar, itu belum tentu membuat kita kudus. Karena apa? Karena kekudusan itu berkaitan dengan iman. Ini refleksi saya. Saya temukan itu apa ya? Katakanlah sekarang misalnya, mungkin di luar sana banyak orang baik, orang tidak caranya juga benar, tapi ternyata dia belum tentu orang kudus. Karena kudus itu berkaitan dengan iman. Iman adalah syarat utama supaya kita bisa kudus. Syarat utama. Tapi, maksud tapinya, Yakobus 2:18-22 mengatakan, itu 2:18-22. Nanti baca di rumah aja ya, saya akan ngambil yang poinnya aja. Lebih tepatnya di ayat 17 sebenarnya. Di ayat 17 kan, kok gini loh, kadang-kadang kan kita meleset toh. Tapi ternyata saya tahu konteksnya, saya ngomongnya 2:17, katakan gini. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Kalau orang juga punya iman, tapi hidupnya nggak baik, nggak benar, mati. Tapi ketika kita hidup baik dan benar, tapi gak punya iman, gak akan jadi orang kudus. Mungkin orang baik, oke, jadi orang baik. Mungkin dia orang benar, oke, orang benar. Tapi dia bukan orang kudus. Karena kekudusan itu berkaitan dengan iman. Tapi iman saja tidak cukup. Untuk membuat kita kudus, harus ada tindakan baik dan benar. Untuk kudus kita juga harus hidup baik dan hidup benar. Kalau Paulus mengatakan, Fransiskus itu sangat inspiratif bagi saya. Dia mengatakan begini, tujuan orang hidup di dunia apa? Tujuan hidup kita di dunia adalah menjadi kudus. Menjadi orang-orang kudus. Kalau kita menentukan hidup ya. Kita hidup berapa tahun sih?
Ada istimewa 200 tahun, 100 saya kurang. 100 saja sudah nggak bisa apa-apa paling. Sudah nggak merasakan dunia itu enak, paling enggak. Paling sudah lemah semua badannya, mungkin sehat, oke lah, kita mengharapkan dia sehat. Tapi kan sudah pasti lemah loh. Ototnya juga nggak kuat bergerak, mungkin tulangnya sudah juga mulai lemah. Kelihatan itu toh. Apa tujuan hidup kita sekarang? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Ayo kita kumpulkan, katakanlah kita mengejar ambisi-ambisi kita, bisa jadi itu pendidikan, kita ngejar harta, sampai berapa lama kita mau ngejar itu semua? Karena kita harus ingat, tujuan hidup kita di dunia ini menjadi kudus. Apa yang membuat diri kita kudus? Allah Tritunggal Maha Kudus. Pribadi inilah, dialah, Allah inilah yang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang membuat kita menjadi kudus. Harus ingat itu. Hidup kudus itu berkaitan erat dengan iman kita kepada Tuhan. Ini refleksi saya. Tujuan hidup kita apa sih? Saya pun sama, saya menafikan hidup saya sebenarnya. Tujuan hidup saya di dunia ini adalah menjadi kudus, sehingga ketika tugas kita sudah selesai di dunia ini dan harus pulang kepada Bapa, kita pulang dalam keadaan kudus. Apakah tugas kita, Tuhan itu mengutus kita ke dunia, apakah itu menjadi kaya? Apakah kaya itu adalah tanda bahwa hidup kita diberkati Allah? Kalau itu menjadi tanda bahwa kita diberkati Allah, ada kekayaan, bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya duit? Bagaimana dengan romo-romo, suster-suster yang nggak punya duit? Apakah dia nggak diberkati? Karena itu bukan itu ukurannya berkat. Ukuran berkat bukan kekayaan, bukan prestasi. Apakah popularitas? Tugas kita di dunia ini adalah untuk menguduskan hidup kita sendiri. Itu tugasnya. Tugas kita sekarang ini masing-masing menguduskan hidup kita masing-masing. Itu tugas yang diberikan Allah kepada kita. Itu bukan pilihan, itu bukan tawaran, itu perintah. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua, yakni untuk menguduskan hidup kita. Tahu bedanya ini? Bedanya apa? Konsekrasi dengan blessing, benediksio. Tahu bedanya apa? Konsekrasi dengan blessing. Apa konsekrasi itu? Sama, artinya kira-kira sama atau enggak? Ini berhubungan dengan iman, karena itu saya bersyukur sebagai seorang imam, saya bisa membedakan ini. Mungkin kalau umat akhirnya enggak akan sampai ke pemenuhan ini. Apa bedanya? Konsekrasi dengan blessing. Ayo. Tadi kan dia minta doa, Romo minta berkat, itu apa? Termasuk apa? Minta rosario diberkati, blessing. Kalau rumah, Romo saya mau minta rumah saya diberkati, blessing ya. Kalau konsekrasi apa? Tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus itu adalah konsekrasi, betul. Yang lain lagi apa? Betul itu. Ketika imam itu memberkati kudusan Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Itu konsekrasi. Apalagi konsekrasi? Apa? Ya itu konsekrasi tadi kan itu. Yang lain lagi ada lagi. Apa bedanya dengan blessing? Adorasi kan menyembah. Ini bedanya. Benediksio, saya akan mulai dari blessing. Blessing itu pemberkatan.
berkat air dan garam. Romo, saya air Romo, bagikan air suci, berkati. Tuhan berkatilah air ini jadi air suci, Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Blessing. Rumah ini diberkati, Tuhan berkatilah rumah ini, semoga rumah ini selalu kau jaga, para malaikatmu melindungi, Bapa Putra dan Roh Kudus, blessing. Barang-barang, mobil untuk devosi, masuk barang-barang devosi, berkat rumah, berkat mobil. Lalu ini, saya membawa minyak suci. Oke, saya membawa beberapa. Enggak usah. Mejanya tak tolong. Apa? Biar aja. Mejanya kasih contoh. Ini saya membawa 3 minyak suci. Ini adalah minyak orang sakit, ada minyak katekumen, dan ini minyak krisma. Ya. Yang berkati minyak ini siapa? Uskup, Romo enggak. Ini haknya uskup memberkati ini. Untuk sakramen-sakramen itu uskup memberkati. Kapan? Ketika misa krisma namanya. Misa krisma itu adalah dalam pekan suci, Kamis putih pagi, sorenya kan mulai membuka hari Paskah, gitu. Paginya itu misa krisma. Itu uskup bersama para imam semuanya misa di katedral. Salah satunya apa yang yang dirayakan itu adalah pengucapan janji imam, janji imamat. Romo-romo mengucapkan janji imamatnya lagi. Lalu yang kedua ada pemberkatan minyak-minyak suci. Uskup memberkati minyak orang sakit dan minyak katekumen. Diberkati sama uskup langsung. Tuhan berkatilah minyak ini menjadi minyak orang sakit, diberkati uskup. Tuhan berkatilah minyak ini menjadi minyak katekumen, berkati. Tapi khusus minyak krisma itu beda. Jadi ini dressing dulu ya. Oke. Nanti lanjut. Sekarang konsekrasi. Ini pengudusan. Jadi lanjut dulu minyak ini dulu. Ketika bagian minyak krisma itu uskup begini. Tuhan semoga minyak ini menjadi minyak krisma. Semua romo gini semua tangannya. Semua romo yang hadir tangannya gini semua. Jadi ini bukan pemberkatan, ini konsekrasi. Dikonsekrir minyaknya menjadi minyak krisma. Ini bedanya. Jadi kalau 2 minyak ini adalah berkat, hanya berkat oleh uskup. Kalau minyak krisma itu konsekrasi. Penabisan pengudusan minyak krisma. Basic yang berkat, bukan pemberkatan, tapi ini adalah konsekrasi minyak krisma, tanda turunnya Roh Kudus. Lalu yang lain, konsekrasi tubuh dan darah Kristus. Mengapa saya bisa mengkonsekrir tubuh Kristus? Alasannya apa? Apa beda nih? Aku dengan mencari dengan uang. Saya sama-sama biasa, saya manusia normal. Orang-orang biasa punya daging, punya dosa. Lalu apa yang membedakan saya dengan umat yang hadir siapapun di sini? Ketika ditabiskan itu apa? Umat saya diberkati gini ada sih penting. Tangannya itu diberkati dengan minyak krisma. Tangan saya diolesi dengan minyak krisma sehingga sudah dikonsekrir. Itulah namanya penabisan iman. Saya sudah ditabiskan. Tangan saya sudah dikonsekrir dengan minyak krisma. Karena itu saya kemudian bisa mengkonsekrir tubuh Kristus. Jadi kalau Romo tuh ya, kalau Romo mau pengurapan orang sakit, kalau umat pengurapan orang sakit di mana? Kalau pernah yang tahu ikut doa-doa pengurapan orang sakit, umat biasa di mana tangannya? Diurapin Romo. Situ toh? Ya. Kalau Romo di mana? Apa beda? Romo ambil umat biasa, beda enggak kira-kira? Olesannya beda. Kalau Romo itu karena ini sudah ada minyak krisma itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan minyak orang sakit. Karena itu nggak bisa numpuk ini sudah dikuduskan. Kalau Romo yang sakit, masuk uskup di tangannya di sini, di punggung tangan, diolesi di sini. Kalau umat semuanya pasti di sini. Saya saja kalau ada mantan imam ya, kalau mantan imam dia sakit dan kata tidak pernah sakit, mau saat terakhir saya berikan di sini. Karena ini sudah ada minyak krisma. Minyak krisma itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan minyak orang sakit.
Karena walaupun mantan imam sekalipun dia di sini saya berikan di punggungnya itu bedanya. Supaya umat juga tahu. Kemudian pentabisan gereja itu juga namanya konsekrir. Penabisan gereja ini juga konsekrir. Pengudusan. Jadi ketika kalau gereja baru bangun, itu uskup akan membawa minyak krisma ini diolesi semua tembok ini diberi berkat. Tembok-temboknya diberi berkat dengan minyak krisma semuanya. Itu gereja. Kalau altar juga sama. Altar itu juga namanya penabisan altar. Altar yang dipakai di atas ini, ketika dulu awal itu berkatan oleh uskup, itu bukan pemberkatan, itu namanya penabisan gereja, penabisan altar. Altarnya dikonsekrir, pakai apa? Minyak krisma. Minyak krisma ini juga beda banyak ya, diolesi. Pokoknya diolesi semua. Karena ini altar kudus, pengudusan. Itu pengudusan. Lalu saya juga mikir juga ya akhirnya, Bapak Ibu sudah terima minyak krisma belum? Kapan? Kapan itu? Ketika menerima sakramen krisma sama sakramen baptis. Ketika siapapun yang dibaptis, itu romonya pasti akan bagikan minyak krisma di ubun-ubun. Lalu ketika menerima sakramen krisma, SMP atau dewasa, nah saya juga merenungkan hari ini, berarti kita sudah dikuduskan. Kalau ada orang kemudian meninggalkan iman, ini ada hubungannya juga. Jadi dia mengapa? Sakrilegi. Sakrilegi dengan imannya sebenarnya. Sudah dikuduskan oleh Tuhan loh. Dengan minyak krisma. Minyak krisma itu nggak sembarangan. Kayak gini aja mau menggunakan nggak bisa, karena nggak ada artinya. Ini hanya untuk dalam sakramen aja. Gini saya bawa gini, Romo semua nggak iso sembarangan. Harus dalam upacara tertentu, memang khusus tujuannya disiapkan dengan baik. Jadi nggak iso moro-moro oleh si AB gini, nggak iso. Nggak ada fungsinya, nggak ada fungsinya. Itu malah terjadi sakrilegi malah. Dosa sakrilegi. Nah itu loh bedanya. Kadang-kadang kita bersyukur loh, saya menemukan itu. Bahwa kita sama, saya pun juga sama. Tapi saya menerima tabisan, saya dikuduskan. Ini pelecehan terhadap pribadi. Makanya kalau ada orang mukul Romo, dosa sakrilegi. Karena Romo ini jadi konsekrir. Jadi betul itu. Di hukum gereja ini ada. Jadi siapapun yang mukul imam itu dosa masuk. Kalau dikata ini frater ya, ini ada frater ya. Frater pernah tukaran sampai Romo misalnya, terus pernah mukul, itu gak bisa tabisan misalnya. Gak bisa tabisan, gak boleh tabisan. Itu sudah halangan tabisan. Pernah memukul orang yang sudah dikuduskan. Ya baru tahu ya, dosa sakrilegi. Sakramen Makudus gak ulang, kantongi, gak ulang, ditata dulu, itu dosa sakrilegi. Terhadap orang yang ditabis, sakramen Makudus, gereja, relikui. Pernah tahu relikui? Apa relikui? Benda kudus tentu dari orang suci, mesti orang kudus, santo-santa yang resmi. Itu diambil tubuhnya, mungkin bajunya, rambutnya, apapun itu juga benda kudus. Nih, kalau kita merenungkan pengajian terakhir menakutkan nggak kira-kira? Menakutkan nggak? Apa sih bikin takut? Dosanya akeh. Oke, apa artinya iman kalau kita takut? Ini perenungan saya sampai ke sini ya. Di mengapa kok saya merenungkan ini? Karena ini ternyata ada hubungannya dengan dosa. Hidup bagi saya ini, hidup adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguduskan hidup kita. Karena itu, ya ini juga saya ngomong untuk saya sendiri, jangan pernah menyanyiakan hidup yang Tuhan berikan. Selama ada waktu menguduskan, gunakan untuk menguduskan. Dengan doa kita, devosi kita, waktu tetap akan berjalan. Waktu tetap akan berjalan. Kontrak kita di dunia tetap ada batasnya, ada expirednya. Kita nggak tahu sampai kapan batas waktu kita hidup di dunia. Karena itu kan saya merenungkan, memang
Ketika kita sudah kudus, Allah boleh panggil pulang. Saya ini sharing ya, mama saya tuh kena, apa saya kan nggak ada kan 20 Juli kemarin. Tanggal 9 Februari, sehari sebelum Imlek kemarin ini, mama saya tuh kena stroke. Bisa apa-apa, jadi di bagian talamusnya pecah ke udara. Lumpuh sebelah kiri. Saya pikir gini, sampai kapan? Aku mau mempertahankan mama hidup sampai kapan? Itu refleksi saya. Mama sesuatu waktu saya pulang. Tuh. Lalu ketika dalam doa saya yang gini loh, aku ngomong mama saya juga sama. Ma, ini kesempatan, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya mama menguduskan hidupmu. Aku begitu. Sekarang gunakan waktu, jangan mikir guna, ojo mikirkan hal duniawi. Sekarang gunakan waktu untuk berdoa. Itu saya pesan saya begitu terus pada mama saya. Sejak tanggal 9 Februari nak stroke itu, ketika saya doa juga sama. Tuhan berikan kesempatan pada mama untuk boleh menguduskan hidupnya. Kalau saya sudah kudus, panggil pulang nggak apa-apa. Itu doa saya begitu. Tanggal 2 April kemarin mama saya nggak ada. Ini 40 harinya. Kemarin saya bisa di Surabaya karena kemarin saya misa di rumah, tadi pagi saya misa. Ini 40 harinya mama saya. Doa satu hanya begitu. Aku hanya berpikir gini loh, dengan kondisi mama saya stroke itu sampai kapan tak bertahannya. Aku minta Tuhan kasih nomor panjang sampai umur piro. Dengan kondisi gak bisa merasakan hal-hal duniawi apapun, hanya bisa merasakan sakit, hanya bisa di kasur, hanya bisa diranjang saja. Saya juga gak mau egois. Doa saya yang begitu, Tuhan berikan kesempatan pada mama untuk menguduskan hidupnya. Kalau memang sudah kudus, gak apa-apa, panggil pulang. Itu terus doa saya setiap hari. Lalu tanggal 2 April kemarin dipanggil sudah, saya pun siap. Saya bersyukur sebagai imam. Pertama ketika papa saya nggak ada, tanggal 20 Juli kemarin, dimasuk kondisi sehat, kalau tiba-tiba drop semua, semuanya menurun, berhenti semua, pentingnya vitalnya udah berhenti. Selasa malam, paru-paru dulu, lalu Rabu, Kamis sore nggak ada. Turun pelan-pelan, paru-paru, ginjal, lambung, terakhir jantung. Kamis sore itu jam besuk loh, saya juga royong, boleh masuk. Saya sore udah masuk kamar, terus saya sudah menurun. Lalu saya ngambil stola ini, saya doa yang itu toh, menghantar orang yang mau meninggal, ya doa itu. Ketika doa itu bapak saya pergi, saya bersyukur, saya sampingnya persis. Itu pertama. Kedua, ketika mama saya nggak ada pun sama. Pasti saya posisi Kediri. 2 April pagi itu, tanggal 1 Senin saya masih isi PD di Tulungagung. Perjalanan pulang saya di WA, ambil kakak saya. Ini mama sakit ya apa? Masuk rumah sakit aja wis, sampai mikir gitu aja. Masukkan rumah sakit aja. Lalu kemudian saya malam ya sudah lah tidur. Pagi saya bangun seperti biasa jam 4:30, jam 4 harus bangun ya. Jam 4 atau setengah 4 bangun. Terus saya baca WA, ternyata adik saya bilang, dokternya bilang kalau sudah menurun. Jantungnya itu ada penyumbatan dan bisa waktu itu berhenti. Hanya itu aja. Karena kan kasih pengencer darah karena kan pecah, bukan penyumbatan. Kemudian saya perjalanan dari Kediri, saya batin, tenon aku sih ya, lupa ya. Coba pergi sih. Terus saya perjalanan sampai jam 4:30 pagi, sampai Surabaya jam 6:30 persis, 6:30. Lalu saya langsung masuk ke ICU, langsung saya berikan pengurapan terakhir kepada mama saya. Kasih pengurapan, tak kasih berkat indulgensi. Terus kemudian saya 5 menit, 10 menit lalu saya misa. Saya misa pribadi, aku kuat ngomong gini, nek wis mau pulang enggak apa-apa. Ketika saya buka perminyakan itu. Nah, mau pulang enggak apa-apa. Terus itu saya misa pribadi sengaja ya, bermisa toh, pribadi. Jam 7:10 selesai misa, lalu saya dapat kabar kalau enggak ada. Ternyata pas proses saya misa terakhir, itulah bersyukur. Enggak menakutkan. Karena itu refleksi saya ini adalah hidup adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan pada kita untuk menguduskan jiwa kita. Jangan disia-siakan untuk berdosa. Oke, pengajian terakhir. Ini saya akan langsung ke iblis. Sebenarnya aduban ini. Iblis itu katakan apa? Sebagai pendakwa, pernah dengar itu ya?
Pernah dengar itu ya? Iblis sebagai pendakwa kita. Pernah toh? Pernah dengar toh? Apa artinya pendakwa? Apa? Pendakwa itu apa? Penuduh. Penuduh, ya toh? Apa bentuk tujuannya? Oke, sekarang wah, Romosen iki dosamu iki lho. Kok enggak layak untuk mimpin firman. BL, wah kamu lho punya dosa ini. Itu yang pertama, betul. Ketika kita hidup di dunia, ketika kita melayani Allah, awakmu enggak layak lho, dosamu akeh. Gak usah melayani Tuhan, dosamu lho banyak. Itu penuduh, itu tindakannya iblis. Tapi yang lebih penting lagi, penuduh itu adalah peran iblis dalam pengadilan terakhir. Sering ikuti sidang toh, pernah sidang toh, ada hakimnya itu Yesus, Tuhan Allah itu hakim. Katakan dalam Injil ada. Saya gak akan bisa panjang, karena ini panjang waktu saya terbatas. Saya singkat aja. Tuhan Allah itu adalah hakimnya. Yesus adalah hakimnya. Itu ada firman-Nya di sini. Kalau ada dicek nanti direnungkan. Lalu yang didakwa siapa? Kita. Jiwa kita masing-masing kan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di dunia. Lalu perannya iblis apa? Ngojok-ngojoki? Bukan. Peran iblis adalah betul-betul sebagai penuduh kita. Dia adalah orang seperti yang punya hutang. Jadi kita itu orang yang punya hutang, yang bosnya itu iblis. Dibayangkan kita gini ya, karena kan gini habisnya. Kita kan anak Allah toh. Kita ini, bayangkan kita di rumah lah, sebagai keluarga di rumah, kita punya anak toh. Anak kita dalam bimbingan kita orang tua, lalu kita ngomong, nah kalau mau pinter tuh belajar ya. Belajar pandai, aja buat aneh-aneh, aja bikin dosa apa-apa, supaya apa? Supaya hidupmu damai. Lalu terjadi apa? Anak kita mungkin di luar ternyata dia main judi online. Dia punya hutang sama mafia misalnya, dia narkobaan misalnya. Ya toh, mungkin dia punya hutang lah, pinjam online lah gampangane. Pinjam online sama mafia misalnya. Lalu apa ya? Apakah mafianya diam aja kalau ada orang berhutang? Pinjol aja lah, pinjol kalau ada pinjol itu. Dia pasti nagih tuh. Itu seperti itu. Ketika kita berdosa, itu kita berhutang. Ini intinya. Lawan dari hidup kudus adalah hidup dalam dosa. Apa artinya berdosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Yang pertama, betul. Yang kedua, dosa itu adalah hutang. Hutangnya kepada siapa? Iblis, bukan Tuhan. Tuhan gak akan pernah kita berhutang sama Tuhan. Ketika kita berhutang sama dosa, itu kita berhutang pada iblis. Seperti tadi saya ngomong loh. Kita keluarga punya anak itu apa Tuhan ya. Keluarga kita itu Tuhan itu. Kalau kamu itu baik kerja. Tapi itu jadi apa? Pinjam online. Dapat duit? Dapat. Tapi apakah ada bunganya? Ada. Apakah gratis? Tidak. Sama dengan dosa. Kalau pengen hidup damai, hiduplah dalam kebenaran, rajin berdoa, jujur, tidak nonton film porno misalnya. Tapi apa terjadi? Kita ternyata melakukan itu. Padahal kita hutang loh. Sama halnya dengan kita berhutang. Ketika kita berdosa, kita berhutang sama iblis. Kalau tidak kita bayar di dunia, bayarnya kapan? Di pengadilan terakhir. Dengan apa? Dengan jiwa. Kan dalam konteks inilah penebusan Tuhan salib itu punya makna. Penebusan Tuhan itu punya makna dalam konteks hutang. Ketika kita berhutang sama iblis, itu harus dibayar dengan jiwa. Tapi Yesus menebus. Tak bayar, hutangnya Sentosa kita tak bayar. Sentosa gak punya hutang lagi sama kamu. Kapan itu kapan? Ketika kita ngaku dosa. Allah menghapus semua hutangku ketika saya ngaku dosa. Sama dengan Bapak Ibu semua, kalau ketika kita punya dosa dan disimpan, yang rugi Anda sendiri. Tuhan tidak rugi apa-apa.
Tuhan ini hanya penjamin aja, hanya pembayar, penebus saja. Ya menebus toh, itu menebus hutang kita pada iblis. Ketika kita nggak mau ngaku dosa, ya sudah, kamu punya surat hutang. Sampai mati katakanlah belum dibayar, belum ditebus, ya wis bayar ketika kamu di pengadilan terakhir. Kamu punya hutang dan iblis nagih. Ini loh hutangnya Sentosa ini loh Tuhan. Nek aku belum ngaku dosa, ya wis gak bisa bayar. Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita mengaku dosa, itu Tuhan yang bayar, sudah tak tebus. Dosanya Sentosa ABC itu sudah tak tebus. Kita gak punya hutang. Itulah maksudnya, dalam makna inilah salib. Saya menemukan itu iya ya. Ketika saya tuh berpikir gini, memang awalnya. Saya berpikir yang hutang itu kita dengan Allah. Saya pikir gitu awalnya. Tapi saya pikir, masa Tuhan kolektor ya? Gitu. Tuhan gak pernah nagih. Kamu berbuat dosa apapun Tuhan gak akan pernah nagih. Tapi yang nagih ternyata iblis. Ternyata. Kalau gitu konsepnya apa? Oh ya, berarti ketika kita berdosa, kita berhutang sama iblis. Kalau kita tidak membayarnya di dunia, menebusnya di dunia dengan penebusan Kristus, ya sudah pertanggungjawabkan ketika pengadilan terakhir. Karena itu siapapun yang malas ngaku dosa, pikiran baik-baik. Betul itu memang. Karena punya hutang, dan hutang terus kamu bayar. Nah karena itu ada hubungannya dengan kebaikan. Kalau kita berdosa, apakah yakin ketika kamu berbuat baik itu menebus dosamu? Misalnya, saya beri contoh. Oh saya berdosa nonton film porno misalnya. Apakah saya yakin ketika saya berdoa rosario 10 kali itu bisa membayar dosa tadi? Bisa jadi poinnya, kalau mau poin ya, bisa jadi ketika saya nonton film porno itu poinnya 1 juta. Saya rosario bisa jadi cuma 100. Berapa kali saya harus bayar? Dengan rosario yang saya lakukan, wis rosario belum tentu 100, jek ngelamun bisa, itu bisa jadi begitu. Bisa jadi poinnya kecil, jek ngelamun bisa. Cik males bisa, keturun bisa. Karena itu jaminannya apa kalau kamu berbuat baik? Gak ada jaminannya. Lalu ketika kita ngaku dosa itu beda. Ketika ngaku dosa Tuhan sendiri yang menebus, sudah tak bayar, lunas. Kamu keluar bersih. Itu maksudnya. Bersyukurlah sebagai orang Katolik. Bersyukurlah sebagai orang Katolik karena disinilah kita merasakan penebusan dan kerahiman Allah. Dosa apapun kamu kepada iblis, ketika kamu ngaku dosa, ampun selesai, pulang kamu bersih. Itu konsepnya, pengakuan dosa. Ini baru saya penemukan ya pasca kemarin, saya menemukan itu. Ternyata ini ada suatu hutang. Karena itu kalau kita punya utang, kita semua itu berhutang sama iblis kalau kita berdosa. Iblis akan menjadi pendakwa kita atas segala hutang yang kita yang kita lakukan di dunia dan itu belum dibayar oleh Tuhan. Karena itu kalau dalam mengakukan dosa, dosa yang diampuni apa? Dosa yang diakukan. Kalau disembunyikan ya sudah gak diampuni. Kalau dosa saya itu ada 5, padahal sini 6, gak diampuni. Karena dia menyembunyikan. Lain nek lupa loh ya, lain nek lupa sudah. Tapi kalau masih sengaja itu gak dihapus. Oke, ini yang terakhir, saya punya waktu 10 menit. Saya tuh sampai bilangnya beli loh, bilangnya beli gelas-gelas ini. Saya punya banyak gelas. Ini gelasnya dari logam semua. Ada dari aluminium, ada dari kuningan, ada mungkin dari perak mungkin. Mas saya belum punya katanya. Ini sebagai penutup refleksi saya tentang kekudusan. Bapak Ibu yang kasih, hidup kita seperti ini.
Bagus semua kan? Sekarang saya mau bertanya, mana yang kudus, mana yang tidak? Ini barang kudus? Bukan ya. Ini apa ini? Gelas kopi ya. Aluminium apa? Stainless steel. Ini barang kudus? Yakin? Apa ini? Gelas ya, ini gelas biasa nih, gelas minum. Kalau di TikTok itu gelas Korea. Ini barang kudus atau bukan? Bukan. Ini barang kudus atau bukan? Apa ini? Pas bunga ya. Oke. Bukan barang kudus? Ini barang kudus bukan? Barang kudus ya. Oke. Ini piala memang, ini piala. Saya diberi waktu tabisan. Ini barang kudus? Oke. Ini barang kudus bukan? Tanya. Ini barang kudus bukan? Saya pakai ini ya. Ini kalau di TikTok semua rata-rata. Yang beberapa beli itu ini gelas wine. Anggur, kalau mau minum anggur, kita menganggur ini gelasnya. Ini barang kudus bukan? Ini barang kudus bukan? Kita jawab. Yang barang kudus ini cuma dua. Ini sama ini. Hanya ini aja yang kudus. Pertanyaannya, mengapa kok barang ini Bapak Ibu bisa ngomong barang kudus? Mengapa? Apa oh? Karena dikonsekrasi, karena ini adalah tempat darah Kristus. Betul memang. Ini adalah karena kenapa kok ini disebut barang kudus? Karena ini adalah tempat di mana Kristus hadir, ditempatkan. Ini apa tahu? Ini tempat lilin, bahan kuningan lilin. Kalau harganya berapa? Murah, 90.000 berapa? 50.000 ya. Ini tempat lilin. Ini adalah kuningan biasa. Ini juga dulu tempat lilin. Oke, yang lain kita jelas. Bapak Ibu yang kasih. Barang ini andai kata tidak diberikan tubuh Kristus, ini hanya logam biasa. Ini hanya logam biasa. Andai kata ini tidak ada tubuh darah Kristus yang ada di sini, ini cuma mungkin kuningan berlapis emas, jadi begitu, atau perak yang berlapis emas. Ini mungkin hanya perak biasa, mungkin sama emas yang Bapak Ibu punya, cincin atau apa, mungkin lebih mahal yang Bapak Ibu punya. Secara harga mungkin ini nggak ada artinya, ini harga murah kok. Yang perak ini mungkin sekitar 400.000. 800.000 lah katakanlah. 800 yang emas ini harganya lebih mahal. Emas ini sampai 1,5 juta. 700 ini 700, ini 1,5 juta. Mungkin dengan emas yang Bapak Ibu bawa ini lebih mahal. Betul. Jam Rolex sampai ratusan juta. Tapi walaupun jam Rolex ratusan juta itu bukan barang kudus. Barang biasanya rusak ya buang sampah. Gitu. Sama halnya dengan jas-jas ini. Kalau ini rusak semua sudah tinggal masuk sampah. Tapi itu dua ini nggak isu. Nah, barang ini rusak mesti diberlakukan khusus. Dihancurkan dengan cara khusus. Karena apa? Karena ini barang kudus. Saya sekarang mau ngomong apa? Saya mau ngomong dengan sama halnya dengan jiwa kita. Kalau Bapak Ibu ini gak ada Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu hanya seonggok daging dan tulang, hanya dari debu tanah. Gak ada bedanya dengan hewan. Kita menjadi kudus karena ada Tuhan Allah di dalam hidup kita. Sama halnya. Itu. Karena itu kalau memang kita sampaikan hidupnya dalam dosa, coba pikir baik-baik. Ketika kita hidup dalam dosa, itu berarti Tuhan Allah ada di dalam kita. Kita hanya seonggok daging, mati tinggal dikubur. Tapi bedanya dengan orang kudus.
Orang kudus itu sudah jadi relikwi loh. Saya menemukan relikwi di gereja saya, ada 10 relikwi. Satu Vincentius, Katarina Labore, Yohanes Gabriel Februar, sama satu itu kain kafan suci. Ini gambarnya, saya berikan contoh gambar terakhir. Ini gambarnya, kain kafan suci. Ini saya nemukan di gereja saya. Rencana saya mau saya instalasi ke altar sama dengan ini kainnya. Ini saya menemukan tempatnya segini aja. Saya pun gak wani macam-macam barang ini, itu cuma segini kok. Saya mau bawa sini, saya mau bawa itu berdiscernment. Boleh enggak ya Tuhan saya bawa? Ternyata ada banyak tanda-tanda, Tuhan gak berikan jawaban apa-apa, sudah saya gak bawa. Ada apa saya mau saya bawa religinya. Itu adalah kain kafan suci. Ini benda kudus, aku pun gak wani macam-macam. Apalagi religi, ya pun gak wani macam-macam. Itu mau instalasi pada doa khusus. Saya mau ngomong gini aja, bahwa memang sama halnya dengan kita. Kalau kita hidup ini menyanyiakan hidup kita yang berdosa, Tuhan Allah gak marah. Tuhan Allah juga gak rugi apa-apa, tapi yang hidup kita sendiri. Kita menyanyiakan hidup kita ketika kita malas berdoa, kita malas merenungkan firman. Ketika Tuhan Allah gak ada dalam hidup kita karena kita berbuat dosa, itu sama halnya dengan kita menyanyiakan hidup kita, dan kita hanya membuat hidup kita yang awalnya kudus menjadi tidak kudus. Kita apa bedanya kita dengan sogok tulang dan daging yang mati hanya jadi mayat, yang hancur dengan debu tanah. Tapi kalau kita orang kudus, jiwa kita itu abadi. Kita akan diperlakukan kudus juga oleh Tuhan. Karena itu kalau lagi merenungkan dalam hidup ini, kekudusan itu apa? Apakah bisa? Sekarang pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi ini. Mau enggak hidup kudus? Pertanyaannya itu, bisa enggak? Bisa jawabannya. Tapi persoalannya bagi kita adalah mau tidak kita hidup kudus. Pilihan di tangan kita. Tapi itu adalah perintah Allah, tapi kita memilih. Maukah kita hidup kudus atau tidak? Tidak, ya sudah. Kalau mau, puji Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh membuat hidup kita punya tujuan seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Sekarang caranya bagaimana kudus? Sederhana kok. Semua orang tahu. Sakramen, doa, devosi. Terutama sakramen tobat. Jangan pernah meremehkan sakramen tobat, karena disitulah Tuhan Allah menghapus dosa. Hanya lewat itu. Kalau di luar bagaimana? Ya sudah, itu urusan kita. Tindakan kita, sikap, perkataan, perilaku kita setiap hari yang mau menaati perintah dan kehendak Tuhan. Terutama ini, kita mau hidup kudus karena aku sebenarnya. Demikian yang bisa saya sharingkan dalam PDKK hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkat kita, semoga kita juga semakin tersemangati, tahu tujuannya. Apa sih tujuan hidup kita di dunia? Menjadi kudus, sudah. Apapun persoalan yang kita hadapi, mungkin kita sakit sekarang ini, mungkin kita ada masalah dengan keluarga, bersyukur saja sama Tuhan. Bisa jadi persoalan kita justru menjadi sarana bagi kita menguduskan jiwa kita. Tetap bersyukur sama Allah, tetap setialah itu Tuhan. Ketika kita meninggalkan dunia ini sebagai orang kudus, kita pasti akan masuk surga. Tuhan memberkati kita semua.
kasih Ramasan. Setelah kita menerima menerima renungan maupun pembahasan firman oleh Romo kita, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai agung dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Silakan, ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan oleh Yusi. Baik Bapak Ibu, untuk serial pada bulan ini kita masih di serial Ketaatan Maria, yang akan untuk minggu depan tanggal 18 Mei dengan tema Be It Unto Me. Maaf, Inggrisnya enggak bagus. Be It Unto Me, dengan pembicaranya yaitu Bu Emi Susanto pada pukul 10. Bapak Ibu dimohon kehadirannya untuk hadir menyapa teman-teman juga saudara-saudari kita terlebih dahulu untuk datang sebelum pukul 10. Kita para panitia juga sudah standby di sini. Diharapkan kedatangan Bapak Ibu untuk datang sebelum jam 10 supaya kita bisa saling menyapa, saling mengenal sesama teman-teman kita. Untuk pengumuman berikutnya, kita juga ada pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan. Kita memiliki tim doa yang bisa mendoakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Kita akan tim doa kita akan berdiri di sini di sebelah kiri saya untuk para pelayan-pelayan doa yang siap mendoakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Untuk selanjutnya ada pengumuman, kita ada pengumuman dari komunitas Kasuda, yaitu Rumah Kasih Sukacita dan Damai, yang akan mengadakan retret pasutri pada tanggal 20 sampai 21 Juli dengan tema Precious Love, yaitu cinta yang berharga. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti, pasangan suami istri mengikuti retret pasutri, boleh menghubungin di nomor telepon yang tertera di layar. Mungkin Bapak Ibu bisa foto untuk mendaftarkan. Dengan pembicaranya yaitu Bapak Subroto dan Ibu Ilin Magdalena. Oke, terima kasih untuk pengumumannya sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di
bulan Mei ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 sampai dalam 1 minggu ini bagi Bapak Ibu ada yang berulang tahun akan didoakan nanti dengan romosan. Apakah ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Tanggal 5 sampai tanggal 11 Mei. Enggak ada. Baik. Enggak ada yang berulang tahun? Tanggal 1 tanggal 1. Ada yang berulang tahun? Enggak ada ya. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kau sertai kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Semuanya berjalan dengan baik. Semuanya semoga berkenan di hadapan-Mu dan membawa keselamatan bagi kami semua. Terima kasih pula Engkau telah kirimkan Romo tercinta, Romo Sentosa, untuk memberikan pengajaran kepada kami dan juga menyampaikan isi hati terhadap kekudusan yang harus kami kejar dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Ini sampailah kita sampai ke penghujung persekutuan ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Mohon kiranya Engkau tetap bersama dengan kami. Bimbingi kami Tuhan dalam perjalanan menuju ke tempat kami masing-masing untuk melanjutkan kegiatan kami maupun bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Kami berkata Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Roh. Kita naikkan satu pujian untuk menutup persekutuan kali ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa